Bismillah, kita teruskan ya ikhwah. Yang ketiga adalah istilah pendidikan yang lain, yaitu at-ta'dib. Jadi yang pertama tadi at-tarbiyah, yang kedua adalah at-ta'lim, dan yang ketiga adalah ta'dib, ya. Siapa penggagas istilah ini? Penggagas utama istilah ini adalah Profesor Dr. Naqwib Al-Attas, ya. Profesor Dr. Naqwib Al-Attas. Ya. Nah, istilah ketiga yang digunakan untuk menunjukkan kepada pendidikan adalah adab. Arti dasar istilah ini yaitu undangan kepada suatu perjamuan. Secara bahasa artinya demikian, adaba yu'adibu. Ibnu Madhur juga menyebutkan ungkapan adaba adabahu fata'addaba, berarti allamahu, mendidiknya. Ibnu Madhur dalam Lisanul Arabnya, ya. Ibnu Madhur punya kamus, ya, mu'jam namanya Lisanul Arab. Lisanul Arab itu satu kamus yang menunjukkan bahwa bahasa Arab yang masih fasih, yang masih asli, itu apa saja. Maka dalam istilah bahasa Arab itu ada kata adaba yu'adibu, adabahu fata'addaba. Menurut Ibnu Mandur dalam Lisanul Arabnya, artinya adaba itu adalah alama, mendidiknya. Ya, gagasan ke suatu perjamuan mengisyaratkan bahwa tuan rumah adalah orang yang mulia dan adanya banyak orang yang hadir, dan bahwasanya yang hadir adalah orang-orang yang menurut perkiraan tuan rumah pantas mendapatkan kehormatan untuk diundang, dan oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang bermutu dan berpendidikan tinggi yang diharapkan bisa bertingkah laku sesuai dengan keadaan, baik dalam berbicara, bertindak maupun etika. Pengertian seperti ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu adalah ma'dabatullahi fil ardi fata'allamu mimma'dabatihi. Kata Rasul SAW, Al-Quran itu adalah undangan atau jamuan dari Allah di muka bumi ini. Maka pelajarilah, santapilah hidangan tersebut. Ya. Jadi maksudnya begini, saya jelaskan, ya. Adaba yu'adib itu kan juga bisa bermakna undangan kepada suatu perjamuan. Kalau undangan itu berarti sifatnya mengajak, ya kan? Pendidikan itu kan juga dengan sifatnya mengajak. Kemudian dalam undangan untuk satu perjamuan, ya, maka mengandung unsur satu yang menjamu. Yang menjamu tentu bukan orang biasa. Tentu yang dijamu juga dalam hal ini bukan orang biasa, tapi tuan rumahnya orang yang punya kehormatan, punya wibawa. Yang diundang pun juga orang yang layak untuk mendapatkan penghormatan. Jadi maksudnya begini, kalau adaba yu'adibu itu secara bahasa artinya suatu undangan, maka berarti guru itu adalah sebagai pengundang. Siapa yang diundang adalah para siswa peserta didik. Jadi kedua-duanya orang yang layak untuk dimuliakan, ya kan? Layak untuk dimuliakan. Ini istilah adaba yu'adibu secara bahasa, ya. Ya. Kemudian yang berikutnya keterkaitan konseptual kedua istilah, yaitu al-ilm dan adab di dalam hadis lebih langsung sehingga mengisyaratkan identitas antara adab dan ilmu. Ya, disebutkan dalam hadis adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Tuhanku telah mendidikku dan dengan demikian menjadilah pendidikanku yang terbaik. Nah, ini luar biasa, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, ya, fa ahsana ta'dibi. Jadi menurut beliau itu sangat esensial sekali. Jadi sangat renungannya itu sangat mendalam sekali menurut Naqwib Al-Attas, bahwa pendidikan itu yang benar itu maknanya adalah ta'dib, istilah yang dipakai gitu loh. Ya, istilah yang dipakai itu mestinya adalah ta'dib, karena ta'dib itu lebih mendalam daripada ta'lim, lebih dalam daripada tarbiyah, ya. Dalam hadis Nabi ya, ta'dib itu artinya mendidik, ya. Jadi bukan semata-mata mengajar. Dengan penjelasan di atas, Al-Attas selanjutnya menguraikan pengertian hadis ini sebagai berikut. Kata beliau yang mensyarah hadis ini,
Tuhanku telah membuatku mengenali dan mengakui dengan apa, yaitu adab yang secara berangsur-angsur telah ditanamkan ke dalam diriku, tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam penciptaan, sehingga hal itu membimbingku ke arah pengenalan dan pengakuan tempatnya Allah, maksudnya yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian, dan sebagai akibatnya ia telah membuat pendidikanku yang paling baik. Sehingga dengan demikian tidak perlu ada keraguan bahwa konsep dan proses pendidikan telah tercakup dalam istilah ta'dib, dan bahwa istilah yang tepat untuk menunjukkan pendidikan di dalam Islam sudah cukup terungkapkan olehnya. Istilah ta'dib mengandung ilmu, pengajaran, taklim, dan pengasuhan yang baik, tarbiyah. Nah, kenapa beliau Naqib Al-Attas ini mengemukakan bahwa istilah yang tepat dalam pendidikan itu adalah at-ta'dib, karena dalam ta'dib itu sudah mengandung 3 unsur, ya. 1 unsur ilmu, yang kedua unsur pengetahuan, taklim, yang ketiga unsur pengasuhan yang baik atau tarbiyah, ya. Dan ini juga berdasarkan, ya, hadis Nabi tadi, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka Naqib Al-Attas mendefinisikan pendidikan termasuk proses pendidikan sebagai pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam keteraturan penciptaan sedemikian rupa sehingga itu membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat-tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud kepribadian. Akhirnya penjelasan Al-Attas dapat disimpulkan bahwa tarbiyah dalam pengertian aslinya dan dalam penerapan pemahaman kaum muslimin pada masa-masa awal tidak dimaksudkan untuk menunjukkan pendidikan maupun proses pendidikan. Penonjolan kualitatif pada konsep tarbiyah adalah kasih sayang atau rahmah dan bukannya pengetahuan atau ilmu. Sementara dalam kasus ta'dib, pengetahuan lebih ditonjolkan daripada unsur kasih sayang. Dalam struktur konseptualnya, ta'dib sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan, pengajaran, taklim, dan pengasuhan yang baik, tarbiyah. Oleh karena itu, ta'dib ungkapnya lebih lanjut merupakan istilah yang paling tepat dan cermat untuk menunjukkan pendidikan Islam. Nah, konsekuensi yang timbul akibat tidak dipakainya konsep ta'dib sebagai pendidikan dan proses pendidikan adalah hilangnya adab, yang berarti hilangnya keadilan, yang pada gilirannya menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam pengetahuan yang kesemuanya itu terjadi di kalangan muslimin masa kini. Jadi problematika yang terjadi hari ini adalah hilangnya adab dalam dunia pendidikan. Nah, apakah adab itu sopan santun? Tidak. Ya, maka nanti ada pembahasan tersendiri, ya, bagaimana pendidikan adab itu. Jadi supaya tidak disalahpahami, adab itu sopan santun, tidak. Adab itu mencakup seluruh kebajikan, seluruh kearifan. Itu adalah adab, dan pendidikan sendiri itu yang lebih tepat diartikan adalah sebagai adab. Nah, tadi 3 istilah tarbiyah, taklim, dan ta'dib sudah kita sampaikan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, boleh jadi Al-Attas benar bahwa adab kaum muslim saat ini merosot, lunturnya keadilan serta timbulnya kebingungan dan kesalahan dalam pengetahuan. Tetapi kondisi demikian tentunya tidak dapat dialamatkan karena tidak digunakan istilah ta'dib untuk menunjukkan konsep pendidikan. Dengan kata lain, tidak digunakannya istilah ta'dib tidak dengan serta-merta umat Islam langsung menjadi tidak beradab. Kondisi umat saat ini demikian kompleksnya sehingga penyebab dan solusi permasalahan pun harus melibatkan seluruh aspek yang terkait di dalamnya. Dengan istilah ta'dib yang mengandung unsur ilmu, pengajaran, dan bimbingan, Al-Attas hendak mengembalikan ke pendidikan sebagai sarana pembentukan profil manusia yang beradab sekaligus yang cakap mengatur diri sendiri di dunia tempat ia berada. Dari segi argumentasi ilmiahnya, konsep-konsep yang diajukan oleh Al-Attas cukup meyakinkan, tetapi konsep pendidikan yang ditawarkan terkesan sangat filosofis dan abstrak untuk diimplementasikan di dalam praktek pendidikan Islam sehari-hari. Bagaimanapun sebagai sebuah gagasan, apa yang diajukan Al-Attas selayaknya dan harus dihargai sebagaimana mesti hasil pemikiran murni seorang ilmuwan. Jadi intinya begini kesimpulannya, istilah pendidikan itu yang tepat adalah at-ta'dib, ya, karena sudah mencakup 3 aspek tadi, aspek ilmu, ya, aspek taklim, pengajaran, dan aspek pembinaan, bimbingan, tarbiyah, pengasuhan.
ya. Dan kemudian istilah adab itulah yang kemudian saat ini sedang banyak dikaji oleh para ilmuwan, ya. Meskipun sekali lagi, apakah permasalahan pendidikan kita ini karena tidak dipakainya istilah ta'dib, tentunya tidak semata-mata karena itu, tetapi sangat kompleks ya sebabnya. Tetapi ini menyadarkan kita semuanya bahwa dalam dunia pendidikan itu tidak hanya sebatas taklim, ya, mengajar, mentransfer ilmu, tapi lebih luas dari itu, ya, ada unsur membina, ada unsur mendidik, ya, ada unsur mengasuh dan lain-lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.